Kondisi kepemimpinan gereja di Indonesia. Dalam suatu kepemimpinan tentu tidak terlepas dari seorang pemimpin, bagaimana ia melibatkan dan memengaruhi orang lain untuk bersama-sama mencapai tujuan dalam suatu kepemimpinan itu. Kepemimpinan tentu harus mampu dipertanggungjawabkan, baik itu secara moral maupun secara logika. Dan tentu ini menjadi tantangan menyikapi kondisi kepemimpinan gereja di Indonesia saat ini. Di tengah kemajuan globalisasi dalam berbagai kemajuan di berbagai bidang, dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu untuk mengabdikan diri dalam berbagai perkembangan gereja. Kerap kali dalam konteks kepemimpinan gereja ditemui kondisi-kondisi sistem-sistem hierarki, kemudian persoalan relasi, sampai pada persoalan relasi spiritual, dan ada yang dianggap lebih rendah, ada yang dianggap lebih tinggi, dan kerap kali itu ditutupi dengan kata pelayanan, menyebut diri sebagai hamba, namun pada kenyataannya mau diperlakukan sebagai tuan. Sehingga kerap kali yang muncul adalah upaya memenuhi kepentingan pribadi dan berlaku sewenang-wenang, bahkan terjadi sistem ketergantungan dari anggota kepada pemimpin pun kadang sebaliknya itu yang terjadi. Berbagai upaya tentu juga dilakukan untuk menjawab tantangan yang ada, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, agar suatu kepemimpinan gereja itu sungguh-sungguh menggambarkan kepemimpinan Yesus sebagai kepala gereja. Maka adapun model terbaru yang sudah digalangkan oleh para pemimpin gereja, yakni kepemimpinan sahabat atau filiarki. Ini adalah kepemimpinan yang setara, sebagaimana Yesus yang meneladankan model ini dengan menebus kita dari dosa-dosa kita. Model kepemimpinan filiarki ini dia baik ketika dapat dipahami, dapat dilakukan bersama, baik itu oleh pemimpin bahkan seluruh anggota di dalam gereja, dengan terus memaknai bahwa semua penting dan sama setara, maupun dengan menjalankan tanggung jawab masing-masing dan ada dalam keputusan bersama, mampu terbuka untuk merangkul semua dan menarik, bahkan memberi melalui penyataan kasih persahabatan pada lingkup sosial. Sehingga terjadi proses transformasi yang nampak dalam spirit relasi dan komunikasi yang baik. Karena itu, secara sadar, setiap orang, baik itu pemimpin maupun anggota, dapat mengerjakan tugas secara bertanggung jawab dengan penuh sukacita dan tanpa paksaan. Lalu yang terpenting adalah tidak mengabaikan situasi konteks yang dihadapi. Sehingga dalam kepemimpinan gereja sangat dibutuhkan manajemen untuk mencapai tujuan bersama melalui pengelolaan dengan tetap menjalankan fungsi-fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dalam rangka mewujudkan visi misi gereja secara khusus. Nah, agar suatu kepemimpinan gereja itu betul-betul dapat dijalankan dan direalisasikan sebagai pemberdayaan bagi semua. Sebab kepemimpinan itu tidak sekadar bicara seputar kekuasaan, tetapi secara khusus bicara bagaimana memberdayakan setiap orang yang ada di dalam gereja. Dan tentu secara khusus adalah bagaimana menjalankan semua itu dalam kasih terang firman Tuhan. Nah, kepemimpinan yang melayani pada akhirnya adalah suatu kondisi kepemimpinan gereja Indonesia yang sungguh-sungguh mampu menjadi kepemimpinan yang mengedepankan kasih persahabatan antara satu dengan yang lain sebagai mitra dan menjalankan fungsi kepemimpinan dalam lingkup gereja, bahkan masyarakat luas dan bagi seluruh ciptaan. Terima kasih.